Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu koordinat dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu koordinat dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, pertama, refleksi berurutan terhadap sumbu X dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan pada koordinat kartesius terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Maka, jarak titik A terhadap sumbu X sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen, terhadap sumbu X. Nah, kita misalkan bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi suatu titik terhadap sumbu X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Maka A aksen ini memiliki koordinat X, negatif Y. Nah, selanjutnya titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap garis Y sama dengan X. Maka, jarak titik A aksen terhadap garis Y sama dengan X sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A aksen ini adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi titik A terhadap garis Y sama dengan X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, X. Maka, titik A aksen dengan koordinat X, negatif Y memiliki nilai X aksen sama dengan X dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, A aksen ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A double aksen. Nah, di mana berdasarkan rumus ini nilai X double aksen itu sama dengan Y aksen dan nilai Y double aksen sama dengan X aksen. Nah, karena nilai Y aksen sama dengan negatif Y, maka X double aksen sama dengan negatif Y. Selanjutnya, untuk Y double aksen sama dengan X aksen. Karena nilai X aksen sama dengan X, maka nilai Y double aksen sama dengan X. Nah, dari uraian ini maka didapat nilai X double aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y double aksen sama dengan X. Sehingga koordinat titik A double aksen ini adalah negatif Y, X. Nah, dari uraian ini maka dapat kita simpulkan bahwa
Titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap sumbu x dan dilanjutkan terhadap garis y sama dengan x dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap sumbu x dan dilanjutkan terhadap garis y sama dengan x menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif y, x. Nah, selanjutnya yang kedua, refleksi berurutan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan garis Y sama dengan X. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan pada bidang koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat x, y. Nah, titik A dengan koordinat x, y ini akan kita refleksikan terhadap sumbu Y. Maka, jarak titik A terhadap sumbu Y sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen terhadap sumbu Y. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi suatu titik terhadap sumbu Y dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif x, y. Maka koordinat A aksen ini sama dengan negatif x, y. Nah, selanjutnya titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap garis Y sama dengan X. Maka, jarak titik A aksen terhadap garis Y sama dengan X ini sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita misalkan bayangan titik A aksen ini adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, X. Nah, untuk titik A aksen dengan koordinat negatif X, Y, maka nilai X aksen itu sama dengan negatif X dan nilai Y aksen sama dengan Y. Nah, karena A aksen ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik A double aksen memiliki nilai X double aksen sama dengan Y aksen. Dan nilai Y double aksen sama dengan X aksen. Nah, untuk X double aksen sama dengan Y aksen. Karena nilai Y aksen sama dengan Y, maka X double aksen sama dengan Y. Selanjutnya untuk Y double aksen sama dengan X aksen. Nah, karena nilai X aksen sama dengan negatif X, maka Y double aksen sama dengan negatif X. Sehingga didapat nilai X double aksen sama dengan Y dan nilai Y double aksen sama dengan negatif X. Maka koordinat titik A double aksen ini adalah Y, negatif X. Nah, berdasarkan uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa refleksi titik A dengan koordinat x, y terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik berikut. Untuk yang A, titik L dengan koordinat 4,9 direfleksikan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kemudian untuk yang B, titik S dengan koordinat negatif 1, negatif 5 direfleksikan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A. Nah, diketahui bahwa titik L ini akan kita refleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, diketahui bahwa titik L dengan koordinat 4,9. Maka nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 9. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik L memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan negatif Y. Nah, karena diketahui nilai Y sama dengan 9, maka nilai X aksen sama dengan negatif 9. Sedangkan untuk Y aksen sama dengan X, karena diketahui nilai X sama dengan 4, maka nilai Y aksen sama dengan 4. Nah, dari uraian ini didapat nilai X aksen sama dengan negatif 9 dan nilai Y aksen sama dengan 4. Maka bayangan titik L adalah L aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu L aksen dengan koordinat negatif 9,4. Jadi, titik L dengan koordinat 4,9 dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan L aksen dengan koordinat negatif 9,4. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang B. Nah, titik S akan kita refleksikan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, diketahui titik S dengan koordinat negatif 1, negatif 5. Maka nilai X sama dengan negatif 1 dan nilai Y sama dengan negatif 5. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik S memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan Y, karena diketahui nilai Y sama dengan negatif 5, maka nilai X aksen sama dengan negatif 5. Sedangkan untuk nilai Y aksen sama dengan negatif X. Karena nilai X-nya sama dengan negatif 1, maka Y aksen sama dengan negatif dikali negatif 1.
Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 1 adalah positif 1. Maka Y aksen sama dengan 1. Nah, dari uraian ini didapat nilai X aksen sama dengan negatif 5 dan Y aksen sama dengan 1. Maka bayangan titik S adalah S aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu S aksen dengan koordinat negatif 5,1. Jadi, titik S dengan koordinat negatif 1, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan S aksen dengan koordinat negatif 5,1. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui titik R dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat 10, negatif 3. Tentukan koordinat titik R. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini akan kita gunakan rumus sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Maka berdasarkan soal ini, titik R dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat 10, negatif 3. Nah, diketahui titik R aksen dengan koordinat 10, negatif 3. Maka nilai X aksen sama dengan 10 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 3. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik R memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Untuk nilai X aksen sama dengan negatif Y. Karena diketahui nilai X aksen sama dengan 10, maka X aksen yaitu 10 sama dengan negatif Y. Nah, selanjutnya kedua ruas dari persamaan ini bisa kita kalikan dengan negatif 1, sehingga didapat nilai Y sama dengan negatif 10. Selanjutnya untuk nilai Y aksen sama dengan X. Karena diketahui Y aksen sama dengan negatif 3, maka Y aksen yaitu negatif 3 sama dengan X. Nah, dari sini didapat nilai X sama dengan negatif 3. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan negatif 10. Maka titik R dengan koordinat X, Y sama dengan titik R dengan koordinat negatif 3, negatif 10. Jadi, koordinat titik R adalah negatif 3, negatif 10. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Diketahui titik P dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 5, negatif 10. Tentukan koordinat titik P. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk soal ini kita gunakan rumus sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X.
Nah, berdasarkan soal ini, maka titik P dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat negatif 5, negatif 10. Nah, diketahui titik P aksen dengan koordinat negatif 5, negatif 10. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 5 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 10. Nah, berdasarkan rumus ini, maka titik P aksen itu memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, di sini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Untuk nilai X aksen sama dengan Y, karena diketahui X aksen sama dengan negatif 5, maka X aksen yaitu negatif 5 sama dengan Y, sehingga didapat nilai Y sama dengan negatif 5. Nah, sedangkan untuk Y aksen sama dengan negatif X, karena diketahui Y aksen sama dengan negatif 10, maka Y aksen yaitu negatif 10 sama dengan negatif X. Nah, selanjutnya kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1, sehingga didapat nilai X sama dengan 10. Maka dari uraian ini didapat nilai X sama dengan 10 dan nilai Y sama dengan negatif 5. Sehingga titik P dengan koordinat X, Y sama dengan titik P dengan koordinat 10, negatif 5. Jadi koordinat titik P adalah 10, negatif 5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan, yaitu refleksi berurutan terhadap sumbu koordinat dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.